Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Embu Banjarkusuma, NPM 1817051048 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS Teori Informasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi ini merupakan salah satu ilmu dari bidang matematika terapan yang mempelajari mengenai pengiriman informasi, mengenai pengiriman informasi tanpa mengalami kesalahan atau error, sehingga informasi yang diciptakan dan yang diterima itu sama, tidak ada perubahan secara umum bukan berarti nggak boleh beda. Kemudian apa bedanya data dan informasi? Kalau data ini fakta mentah yang belum memiliki makna. Jadi masih berupa angka atau fakta atau pendapat yang belum ada artinya. Kemudian informasi ini baru yang hasil dari pengolahan beberapa data sehingga memiliki makna. Nah, maknanya ini bermanfaat untuk baik seseorang maupun organisasi untuk mengambil suatu keputusan atau langkah yang akan mereka lakukan yang akan datang gitu. Kemudian apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi, dan gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Berarti langsung aja. Ini ada 5 komponen. Yang pertama source, kemudian yang kedua ini transmitter atau pengirim, kemudian selanjutnya ini pengirimnya itu namanya jalur pengirimannya, maksudnya ini transmission system. Kemudian penerima, receiver. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan atau destination. Nah, pertama ini source, mengumpulkan data atau sumber dari data atau informasinya. Kemudian transmitter ini mengubah sinyal data tersebut sehingga bisa dikirimkan melalui transmission system atau jalur pengiriman datanya. Kemudian receiver ini mengubah kembali bentuk sinyal dari pengiriman data tersebut sehingga kembali seperti semula dan diterima oleh destination tanpa adanya perubahan data atau inti data tersebut sama dengan apa yang di source tadi. Kemudian selanjutnya apa yang dimaksud dengan lossy dan lossless data? Lossy ini kompresi data yang menghapus atau menghilangkan beberapa data
yang dianggap tidak penting, sehingga ukuran datanya akan berkurang, maka dimaksud dengan lossy, ada yang hilang gitu. Kemudian lossless, ini kompresi data tanpa menghilangkan sedikit pun komponen, lebih tepatnya, sehingga saat di dekompresi, maka data ukuran baik dari isinya itu sama persis saat sebelum dikompresi. Sedangkan kalau lossy tadi, saat di dekompresi itu dia hilang, tidak, ukurannya jauh lebih kecil mungkin, kemudian ada penurunan kualitas kalau lossy, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu contoh lossy dan lossless. Lossy ini biasanya di dalam multimedia. Ini biasanya MP3, MP4, kemudian JPG, kemudian apa lagi ya? Ya segitulah. Kemudian kalau lossless ini biasanya kalau emang tujuannya untuk kompresi, seperti file zip atau RAR. Nah biasanya kan ditanya kualitas kompresinya seberapa, makanya semakin bagus maka loadingnya itu semakin lama gitu. Kemudian nomor 3 ini, seorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka PTP sama dengan 0,2 atau 20%, dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka PTL 0,06. Yang pertama, berapa peluang seorang adalah adalah tinggi dan seorang perempuan. Tinggi dan perempuan, PPT. Tadi PTP, ini PPT. Kemudian yang B ini seorang tidak tinggi dan laki-laki, PL min T. Tadi PTL, ini PL min T. Oh, jadi ini ada dan ya. Sedangkan yang tadi ini persennya masih utuh seperti itu. Jadi kalau fungsi dan itu kan berarti kalau ini yang A dicari terlebih dahulu peluang perempuan, karena laki-laki 0,5 dan peluang manusia itu 1, jadi P perempuan sama dengan 1 dikurang PL 0,5, berarti sama 0,5 juga. Kemudian diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, berarti 20% dari 100% perempuan itu tinggi. 100%-nya perempuan adalah 0,5, maka PPT tadi, PPT ini tadi peluang perempuan, P ini dikali ini yang 20% dari 100% perempuan, PTP. Nah, sehingga jawabannya 0,5 dikali 0,2, 20% dari 50%, ini 0,1 ya, 0,1. Jadi peluang seorang adalah tinggi dan perempuan adalah 0,1. Kemudian selanjutnya
tidak tinggi dan seorang laki-laki. Karena PL udah tahu tadi 0,5, dan sekarang tidak tinggi. Tidak tinggi itu kebalikannya dari tinggi. Kalau tinggi ini 6%, berarti dibalik. Berarti kalau P T min L P min TL P min TL tidak tinggi ini 1 dikurang 0,06, berarti 0,94. Terus untuk laki-laki dan tidak tinggi tinggal dikali sama seperti di atas tadi, P L min T, maka jawabannya adalah P L dikali P apa tadi, P min T L. Jawabannya 0,94 dikali setengah, 47, 0,47. Itu peluang laki-laki dan tidak tinggi, besar. Kemudian ini nomor 4, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Rumus entropi Shannon ini, bikin dulu rumusnya. Entropi Shannon ini apa? Hx ya. Hx sama dengan minus mana tadi? Apa ya simbolnya? Sigma. Sigma Px log mana ya? Log basis 2 kalau nggak salah. Log basis 2 dari Px juga. Nah, ini rumus Shannon entropi. Kemudian lanjut ke yang A, ini berarti ada 4 simbol tapi frekuensinya sama semua, jadi bisa dihemat. Hx ambil aja. Astaga, udah jadi negatif kan tadi sigma semua Px log 2 Px, berarti karena ini semua sama jadi langsung dikali 4 aja. Negatif 4 dikali Px nya berarti 10 per 40, 1/4, 1/4 log 2. Nggak bisa, gimana sih? Log 2 dari 1/4 apa ini? Udah gitu log ya, terus oke saja.
dikali 1/4 dikali log 2 dari 1/4, 2 pangkat min 2, berarti 1/4 dikali min 2. Berarti selanjutnya Kx kok enggak guys. Min 4 dikali 0,5 min 4 dikali min 0, ya min 0,5 min 2 nah, jadi ini Shannon entropi untuk yang A. Kemudian yang B ini yang B ini kan beda, tapi ada yang sama, AC dan BD, jadi bisa disingkat juga. Untuk yang untuk yang 20 ini kan 20/60, berarti 2/3. Kemudian ditambah tambah 2 dikali yang B sama D 10/3, berarti 1/3 log 2 dari 2/3. Salah. Sepertiga, salah.
Ini yang 2/3 min 0,5849. Ambil 0,58 aja. Berarti ini 0,58 AX sama dengan min 0,58 dikali 0,58 dikali 2/3 langsung aja. Oke, dikali 2/3 0,39 ditambah 2 dikali 1/3 dikali log ini sama dengan 0 dikali 1/3. Ya. Yang ini berarti 0,53 maka HX nya adalah oh iya, ini minus ya, minus, ini minus, berarti 2 kali 0,39 berapa ini? 78 ya. 0,78 ditambah 0 sama dengan 0,78 ditambah 1,06 sama dengan 1,84. Ini jawabannya untuk entropi Shannon yang B. Kemudian jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi A dan B. Makna perbedaan jadi kemiripan frekuensi antar simbol atau objek, jika semakin mirip maka Shannon entropinya semakin besar atau peluang kemunculan ini kayak rata-rata peluang kemunculan apa bukan, nggak tahu. Jadi semakin sama, pokoknya semakin besar HX nya, dan ini dibedakan sedikit maka akan turun jadi 1,84. Tadinya 2 sama persis, kemudian ada beda sedikit, turun. Seperti itu menurut saya. Kemudian ini nomor 5, Huffman-Cott sama Shannon-Fano udah saya kerjain di kertas. Ini untuk 5 yang A, yaitu Huffman-Cott. Untuk sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Pertama, ini dihitung terlebih dahulu tiap-tiap karakternya. Kemudian setelah dihitung, ini kan ada S4, U4 dan seterusnya. Kemudian diurutkan.
dari yang tertinggi sampai yang terkecil, kemudian baru dibuat akar-akarnya dari yang paling kecil atau dari yang paling bawah, P, kemudian M, E, dan selanjutnya semakin tinggi. Nah, setelah terbentuk pohon Huffman atau Huffman tree-nya, baru dibuat binernya. Jika akar ke kanan itu 1, jika ke kiri dia 0. Kemudian setelah ditentukan 1010-nya, baru dibentuk dari tadi A ini, rootnya seperti apa, 11, kemudian spasi 001. Setelah semua dibentuk, baru dikonversi kalimat di atas tadi menjadi biner sesuai dengan Huffman yang sudah ditentukan. Kemudian yang B ini hutan buatan, menggunakan Huffman yang tadi ditemukan. Jadi jawabannya itu 0101, 0101, 101, 101, 11, 11, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk yang Shenanfano. Ya, Shenanfano ini menggunakan pembagian setengah-setengah. Yang pertama itu sama kayak tadi, dihitung jumlah tiap karakternya, kemudian diurutkan dari yang terbesar dan terkecil sampai terkecil, kemudian dibagi 2. Ini ada perbedaan caranya, ada yang lebih besar di atas dan lebih besar di bawah. Untuk yang ini saya menggunakan yang lebih besar di atas, kan jumlahnya 26. Kemudian ini 5, 4, 9, 12, 14. Tidak ada titik tengahnya, 13 gitu. Jadi saya ambil yang besar yang atas 14, berarti bawahnya 12. Kemudian dibagi 2 lagi, dibagi 2 terus sampai dengan prioritas besar yang atas, sehingga ditemukan ujung-ujungnya yang A000, yang spasi 001, yang N010, dan seterusnya. Kemudian hasilnya seperti ini. Dari kalimat di atas dikonversi. Kemudian yang terakhir yaitu motor Honda dikonversi menggunakan hasil Shenanfano yang di atas tadi. Jadi sekian video saya mengenai jawaban dari soal teori UTS teori informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.